Selama masa Orde Baru saya memutuskan diri untuk nggak fokus kuliah. Betul, itu kan dibiayain sama negara untuk membangun negeri kita. Uang pajaknya para, uang pajak saya. Dari sudut pandangku, banyak anak muda yang mengkotak-kotakan pola pikir. Sekarang ukuran kekerenan orang adalah bukan menjawab dengan tepat, Farah, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Halo, jumpa kembali bersama saya Budiman Sujatmiko di kelas Inspirasi Budiman. Tadi sore saat saya sedang ngopi dan makan pisang goreng di sebuah kafe, saya didatangi seorang anak muda, perempuan, yang kemudian ngajak saya ngobrol tentang kegiatannya. Kebetulan karena dia pernah lihat saya di TV, di YouTube, menarik obrolannya, dan kita akan bisa mendapatkan semangat dan menangkap semangat anak muda ini. Ayo saksikan. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Farah Devira. Sore hari ini aku lagi ketemu sama Bapak Budiman Sujatmiko. Kali ini sebenarnya aku pengen banyak banget yang aku tanyain sama Bapak Budiman. Kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol sama Bapak Budiman. Ini kan orang udah banyak ya Pak yang tahu kalau Bapak tuh seorang politikus, seorang aktivis juga yang udah lama, mungkin dari sebelum aku lahir kayaknya Bapak udah berkecimpung nih. Iya, jangan-jangan saat Bapak Ibumu masih pacaran. Bisa jadi. Tapi yang aku pengen tanya nih. Ya. Ini kan 2023, udah deket banget sama 2024. Tapi aku denger-denger katanya Bapak lagi parkir nih Pak. Parkir? Kalau di kelembagaan politik di negara, saya sejak 2019 kan memang nggak di DPR, bukan cuma sekarang. Tapi bukan berarti saya lepas dari politik loh, Farah. Saya hanya tidak mencalonkan di dalam pertarungan politik untuk jabatan posisi politik. Tapi saya sendiri masih di dunia politik, masih bagi saya politik kan pengabdian pada negara, pada bangsa, pada rakyat. Sehingga ya saya masih mengurusi itu tanpa menjadi pejabat politik. Support system ya Pak? Ya, katakan support system, lebih banyak bermain di level masyarakat, begitu ya. Tapi tidak ada di posisi jabatan kenegaraan, begitu. Oke, kalau sekarang kan nih aku lihat yang ada di dunia politik tuh yang muda-muda ya. Banyak. Sosial kamu juga banyak. Kayaknya di bawah aku juga banyak loh. Ada ya, ada ya. 25, 24 gitu banyak. Kalau aku boleh tahu, Bapak sendiri terjun ke dunia politik itu umur berapa dan karena apa nih? Nah, apa yang dimaksud dengan terjun ke dunia politik itu harus kita jelasin dulu ya. Kalau terjun ke partai politik, masuk ke partai politik yang kemudian bertarung di dalam proses demokrasi pemilu, itu adalah tahun 2004 akhir. Terjun politik, bergabung di partai, saya di PDI Perjuangan, dan kemudian bertarung tahun 2009 sebagai calon anggota DPR, itu tahun 2009. Tapi kalau aktivitas politik itu kita lihat dalam makna luas, kita berbicara soal bagaimana kita memperbaiki kondisi bangsa, kondisi masyarakat, politik kebangsaan, politik demokrasi, ya itu sih sejak kapan ya? Mungkin sejak SMA. Sejak SMA saya ikut dalam berbagai macam aktivitas organisasi, diskusi, demonstrasi, terutama setelah kuliah sih. Ya sih, karena kalau di kampus aja BEM disebutnya politik kecil, ya kan? OSIS di sekolah disebutnya politik kecil. RT RW aja di lingkungan rumah kita itu politik kecil. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia ini kita udah diajarin berpolitik sebenarnya, di semua lini ya. Memilih pemimpin, memilih wakil, memilih ketua RT, mencalonkan diri sebagai ketua RT misalnya. Bahkan kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS misalnya. Itu juga berkaitan dengan politik juga ya. Tapi memang orang sering mengatakan bahwa politik itu artinya kamu masuk partai politik dan kemudian terlibat dalam pertarungan menjadi wakil kota, menjadi bupati, menjadi DPRD, menjadi gubernur, menjadi DPR RI, menjadi presiden. Itu kebanyakan melihat itu. Tapi sebenarnya jauh lebih luas dari itu gitu. Kan tadi kita udah bahas nih, politik tuh dari kita jadi ketua OSIS. Ya, politik level sekolah. BEM di
Kampus, betul. Kalau boleh tahu, masa kuliahnya Bapak Budiman tuh gimana sih? Aku penasaran loh sama orang-orang yang bisa sukses terjun di Saya dunia jangan jadi aktivisme contoh politik. untuk kuliah, karena saya kuliah waktu di Indonesia tuh nggak selesai. Oh iya. Ya gara-gara asik menjadi aktivis waktu itu. Asik menjadi demonstran, asik kemudian banyak melakukan advokasi petani terutama di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena saya dulu kuliah di Jogja. Jadi nggak selesai, saya S1-nya nggak selesai. Baru kemudian melanjutkan kuliahnya di Inggris, itu pun setelah ada perubahan politik di Indonesia. Setelah saya baru masuk kuliah lagi tahun 2002 langsung ke S2 ya. Tapi itu setelah Indonesia demokratis. Selama masa Orde Baru saya memutuskan diri untuk nggak fokus kuliah. Nggak sampai selesai kuliahnya, tetapi proses belajar di luar kampus dan proses ya berjuang di luar kampus untuk agar Indonesia menjadi demokratis. Jadi, tapi bukan berarti nggak kuliah, nggak selesai kuliah, nggak belajar. Saya tetap belajar karena kita tahu bahwa untuk berjuang harus pakai ilmu kan? Betul. Harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya malu-maluin. Juga nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Mau ngapain gitu kan? Nah di Inggris tuh gimana sih? Ceritain dong Pak. Di Inggris? Kuliah di Inggris. Di Inggris? Kayak menarik banget, banyak banget anak-anak sekarang nih yang bilang kayak aku harus kuliah ke luar negeri, Oh, jadi iya. orang sukses. Saya sih idealnya nggak usah banyak orang Indonesia kuliah ke luar negeri, tapi syaratnya kampus-kampus dan universitas-universitas di Indonesia tingkatin dong kualitasnya gitu ya. Tapi sementara belum bisa, it's okay, kuliah ke luar negeri nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Banyak juga kok beasiswa dari negara Indonesia, ada LPDP, ada dari luar negeri juga ada, misalnya dari Inggris ada beasiswa Chevening ya namanya, itu boleh, bisa. Jadi kuliah di sana menurut saya yang paling penting bukan sekedar aktivitas belajar di ruang kuliah, tapi situasi pergaulan, Betul. masyarakat di sana, kita mengetahui kultur yang berbeda, kita bisa mengenal cara berpikir yang berbeda dan juga pola belajar yang berbeda dan sistem pengajaran yang berbeda juga. Itu tambahnya wawasan bukan cuma di bangku kuliah tapi juga di luar bangku kuliah. Tapi aku mau nanya deh, sebenarnya ini baik karena banyaknya orang-orang yang ambil LPDP tadi ini jadi tertarik nih aku untuk nanya-nanya, jadi tertarik karena banyak banget. Tertarik kamu? Enggak, aku banyak banget punya teman yang ambil LPDP. Kita lulus LPDP segala macam, mungkin seperti Pak Budiman bertekad untuk memperbaiki pendidikannya, pergi keluar segala macam. Setelah selesai mereka nggak pulang. Nah, itu dia. Itu kan titik masalah di negara kita juga nih Pak. Betul. Anak bangsa nih kenapa? Nah, tajam nggak mau betul nih pulang? Farah. Nah, itu dia. Menurut saya LPDP apalagi itu kan beasiswa dari negara. Betul, itu kan dibiayain sama negara untuk membangun negeri kita. Uang pajaknya Farah, Betul. uang pajak saya juga. Dan itu adalah memang mereka dibiayai oleh negara untuk selesai kuliah, apapun ilmu yang kamu pelajarin nih Farah ya, kamu harus pulang. Atau kalau pun boleh postdoc nggak apa-apa, sampai postdoc ya. Saya postdoc pun oke. Setelah postdoc, setelah meningkatkan keterampilannya dalam riset, setelah doktor, postdoc gitu ya, pulanglah. Karena kalaupun ilmumu belum bisa diterapkan di Indonesia, tapi yang paling penting kan cara berpikirmu itu bisa dipakai untuk bantu Indonesia membangun ekosistem. Karena begini, tapi ilmu saya ini di Indonesia belum ada sarananya. Katanya gitu ya. Iya. Belum ada prasarananya. Kamu memang belajar kuliah apa? Saya belajar tentang bagaimana membangun pesawat ruang angkasa misalnya. Saya belajar bagaimana membuat pertanian atau hunian di planet Mars misalnya. Itu ada seperti itu. Gimana saya pulang ke Indonesia? Indonesia kan tidak punya program ruang angkasa yang siap. Pertama, kamu kenapa ambil kuliah itu? Betul. Yang jelas-jelas nggak ada sarana di Indonesia. Tapi itu pun nggak apa-apa, itu bagus. Yang paling menarik dari kuliahmu itu bukan sekedar apa yang kamu pelajari di kampus atau kamu teliti dalam riset doktoralmu, tapi cara berpikirmu itulah, yang ilmiah itulah, yang ketika kamu bawa pulang ke Indonesia, itu akan mampu menciptakan masyarakat yang berpikir terbuka dan ilmiah di negerimu sendiri. Misalnya nih, kamu belajar bikin hunian di planet Mars, pulang ke Indonesia, adanya bikin hunian di pinggiran kota, Hunian subsidi. subsidi, rusun, oke, nggak apa-apa.
Bukan soal cluster. Cluster compact Compact, yang kecil. townhouse ya, townhouse. Oke, kamu tidak bisa membuat hunian di planet Mars. Tapi cara berpikirmu yang inovatif, cara berpikirmu yang ilmiah, cara bekerjamu yang sistematis, itu kan bisa kamu tularkan untuk pekerjaan apapun, untuk profesi apapun yang menjadi teman gaulmu. Cara berpikirmu itu bisa kamu tularkan bahkan kepada tukang kebun di rumahmu. Betul. Cara berpikirmu bisa kamu tularkan pada orang tua, teman sekolahnya anakmu saat ngobrol. Cara berpikirmu bisa kamu tularkan saat kamu katakanlah ada ikut kelompok arisan atau ikut apapun di Indonesia, ya. Cara berpikirmu itu ekosistem. Dan cara berpikirmu tentu saja juga bisa berguna untuk kamu bisa menjadi kerja di perusahaan apa atau bikin startup apa. Bisa. Bukan isi ilmunya tapi cara berpikirnya Cara itu. berpikirnya. Nah, itu yang kita butuhkan. Betul. Indonesia maju karena cara berpikir yang terbuka. Tapi keadaan saat ini yang kita lihat realitanya mengkotak-kotakan pola pikir. Oke, gimana tuh? Menurutku ya, dari sudut pandangku banyak anak muda yang mengkotak-kotakan pola pikir. Seperti apa? Misal kelompok A, dia berkuliah di luar negeri. Ya dia akan berteman dengan orang-orang yang sekelas dengan stratanya dia. Atau universitas swasta tuh di Indonesia banyak banget. Dari kelas A sampai kelas C. Itu pun ketika kita nongkrong atau di coffee shop, di mall atau dimanapun, tiba-tiba terkotak-kotakan. Jadi kalau memang kita punya tujuan seperti yang tadi Pak Budiman sampaikan, kita ingin menularkan pola pikir terbukanya dan kita, membangun ekosistem yang baik untuk negeri kita. Kita sudahlah tinggalin tuh yang namanya mengkotak-kotakan. Sepakat. Seperti kalau itu. kamu punya pola pikir yang ilmiah, pasti terbuka. Punya pola pikir ilmiah, pasti terbuka. Pastinya tidak eksklusif. Betul. Tidak mengkotak-kotakan istilah kamu itu. Kamu akan terbuka pada setiap pengalaman orang, pengetahuan orang, dan kemudian merangkumnya untuk sesuatu yang lebih baik, kan gitu ya. Gak boleh eksklusif, gak boleh mengotak-kotakan kayak kata istilahmu tuh. Jadi seru banget nih pengalamannya Bapak Budiman selama pertama kuliah di Indonesia, terus habis itu memantapkan diri untuk kuliah di Tapi jadi aktivis dulu jadi gitu. Aktivis dulu tuh kan seru banget. Biasanya kan orang masuk penjara dulu. Waduh. Tapi masuk penjara karena demonstrasi ya, bukan karena korupsi tahun ya. 98 ya Pak? Ya 96, 99 saya di penjara. Kebetulan aku dulu zaman kuliah di kampusku juga mewajibkan kita untuk hashtag menolak lupa gitu. Jadi kita Oke. karena kampus aku kampus reformasi. Oke, cool. Jadi, ambil apa dulu ya? Aku ambil bisnis manajemen. Oke, bagus. Jadi kita memang dipaksa untuk berani ngobrol. Bagus dong. Dipaksa untuk berani apa sih sampaikan yang kita mau. Benar. Karena tiap tahun tuh kita dilatih untuk jadi demonstran ya. Ya, oke. Berpikir kritis Jadi juga, berdebat ya. Kita dilatih untuk berpikir kritis. Jadi aku sebenarnya penasaran gitu. Sama ceritanya Bapak Budiman sendiri. Di luar negeri itu kan tadi udah diceritain banyak banget membangun pola pikir segala macam. Betul. Tapi sebenarnya kalau aku lihat juga pasti anak-anak Indonesia yang ada di sana banyak banget juga godaannya ya kan. Lanjut kuliah atau lanjut part time ya gitu. Karena banyak cerita part time di sana enak banget gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih menarik lagi dari itu. Apa itu? Aku pernah baca artikel tentang Bapak ngebahas bukit algoritma. Jujur aku belum paham nih Pak soal itu. Iya. Ini sebenarnya nyambung dengan yang saya katakan tadi. Karena begini ya, tadi kan ada banyak orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, dapat beasiswa dari negara, ya kan? Kemudian mereka beralasan tidak bisa pulang atau tidak mau pulang karena kesulitan menemukan pekerjaan apa di sini. Karena ilmu-ilmu yang mereka pelajari belum ada sarana dan prasarananya atau medianya untuk itu. Nah, saya dengan teman-teman, beberapa juga lulusan luar negeri dan dalam negeri juga, ingin mencoba menciptakan sebuah ekosistem bagi aktivitas entrepreneurship, kewirausahaan yang basisnya adalah ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang banyak dipelajari oleh orang Indonesia di luar negeri yang selama ini belum banyak ada, dan ekosistem itu diharapkan nanti menjadi tempat menampung orang-orang Indonesia, anak muda Indonesia yang sudah
belajar banyak hal di luar negeri. Sehingga yang ngerti misalnya belajar tentang neuroscience, bioteknologi, artificial intelligence, tidak berpikir aku hanya bisa dipakai kalau aku kerja di Silicon Valley di Amerika Serikat, di Google di Amerika Serikat. Enggak. Kita ciptakan sebuah tempat di mana kita juga bisa buat itu di Indonesia. Termasuk energi terbarukan. Energi terbarukan salah satunya ya. Iya, Ada banyak sih. Sempat baca juga, kita tuh udah mulai mau mengarah ke energi terbarukan Indonesia. Per tahun 2023 ini lagi digadangkan, aku sempat baca artikel-artikelnya. Jadi harapan aku sih Indonesia kedepannya akan semakin maju. Kamu bisnis manajemen ya? Iya. Coba nanti dikaitkan dengan technopreneurship gitu kan? Yes. Berbasis teknologi dan juga sociopreneurship, bisnis yang punya dampak sosial. Jadi bagaimana pendekatan sebagai entrepreneur itu, wirausaha itu nanti menjadi socio-technopreneur. Betul. Berwirausaha dengan teknologi dan membawa dampak sosial yang meluas. Nah, itu ekosistem itu yang mau kita bangun di Bukit Algoritma. Socio-technopreneurship. Kira-kira gitu. Berarti itu akan membantu memajukan anak-anak Indonesia sebenarnya. Ya, Indonesia secara keseluruhan sih. Iya, generasi kita nih, generasi yang akan datang juga. Iya, betul. Cuma sebenarnya aku mau tanya pendapat Bapak mengenai AI. Oke, cool. Boleh. Kepintaran AI ini suka membuat kita jadi ngeblur ya? Apa ya kalau ngeblur tuh kayak... Ngeblur maksudnya gimana? Abu-abu ya. Oke, gitu. gimana? Kenapa aku bilang abu-abu? Karena jujur aku kadang pakai AI ini gitu. Kita tinggal ketik misalnya membuat surat penawaran kerjasama gitu. Atau membuat artikel. Tiba-tiba si AI ini udah ngebuat gitu. Dan bahasanya bagus gitu ya? Bahasanya sangat bagus. Oke. Ini kan berpengaruh ya untuk generasi kita ke depannya. Nanti generasi kita ke depannya akan jadi seperti apa kalau membuat artikel aja dibuatin sama AI. Ini keren. Bagus kegelisahanmu. Itu yang aku khawatirkan. Sedangkan di eraku, aku harus membuat makalah dan aku harus ngebedah beberapa jurnal untuk menjadi sebuah makalah yang akan aku present. Dan kamu tulis sendiri. Dan tulis ulang. Tulis ulang. Betul. Dan sekarang tiba-tiba tinggal AI. Farah Saka menulis tentang dampak buruk. Pola asuh anak balita. Betul. Dari keluarga muda yang broken home. Manakah yang paling bagus untuk anak-anak itu? Yes. Apakah diasuh oleh pembantu rumah tangga dari desa atau babysitter profesional? Misalnya gitu. Betul. Kan agak pusing gitu kan? Langsung keluar artikelnya 245 Alenia gitu kan? Iya. Bagaimana dengan hak ciptanya? Nah, bagaimana dengan copyright-nya? Nah, bagus. Itu hak milik siapa? Bagus. Ada apa lagi pertanyaanmu? Apa lagi? Itu siapa yang bisa menjawab itu semua? Bagaimana pertanggungjawaban akan AI? Kamu tanya jangan-jangan AI-nya, kemudian kamu tanya itu jawab juga AI-nya tuh jangan-jangan, ya kan? Tapi saya mempertanyakan itu. Dan bagus. Saat ini saya pengen banget dapat penjelasan dari Bapak. Nah, bagus. Pertanyaan bagus. Saya anggap seseorang itu cerdas kalau bisa mengajukan pertanyaan bagus. Bukan bisa menjawab dengan tepat. Dulu zaman saya, bisa menjawab sebuah pertanyaan dengan benar itu keren. Kenapa? Karena sumber referensinya susah dicari. Betul. Sehingga kalau saya tahu sesuatu, wah keren Budiman bisa jawab ini. Kira-kira gitu ya. Kalau sekarang orang ditanya bisa jawab bener, itu nggak keren. Kan udah ada AI. Udah ada AI, udah ada Google. Bahkan sebelum ada ChatGPT udah ada Google ya. Sekarang ukuran kekerenan orang adalah bukan menjawab dengan tepat, Farah. Tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ukuran pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang susah dijawab oleh orang lain, susah dijawab oleh diri sendiri, dan kalau perlu membuat AI nggak bisa jawab dengan benar. Itu pertanyaan yang keren. Nah, pertanyaanmu itu cukup susah. Di mana hak ciptanya? Setidaknya saya nggak tahu nih jawabnya. Tapi gini, ada beberapa hal yang kegelisahanmu tadi ya, yang saya mau jawab. Di era ketika zaman saya menjawab dengan benar, bisa nulis artikel dengan indah dan bagus itu keren, karena saya harus tulis sendiri, kamu harus tulis sendiri. Di zaman sekarang, ketika saya minta Farah nulis artikel, Farah bikin artikel dan kamu tiba-tiba bagus, saya ragukan ini belum tentu ini Farah yang keren, jangan-jangan AI-nya yang keren. Lantas, apa ukuran generasimu? Itu yang aku pertanyakan. Ukuran kecerdasan dari generasimu ketika semua hal bisa dijawab dengan benar. Belum semua sih, tapi banyak hal sudah bisa dijawab dengan benar. Adalah ukuran kekerenan orang adalah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang
tak terduga. Itu ukuran kekerenan orang. Saya pernah baca sebuah tweetnya seorang profesor matematika, Terence Tao dari UCLA. Kita nggak bisa menolak kehadiran generative AI. Kita tidak bisa menolak kehadiran kecerdasan buatan yang mampu menjawab persoalan-persoalan intelektual. Yang kita harus latihkan kepada mahasiswa, bukan lagi menjawab, tapi mengajukan pertanyaan dengan benar. Kebetulan saya lagi dorong anak saya kuliah di luar negeri. Ada satu kampus di Amerika. Ujiannya itu, salah satu syarat diterima adalah suruh membuat esai. Oke. Esai. Ada membuat esai, ada pertanyaan yang aneh. Pertanyaan jenisnya aneh. Bagaimana kau membayangkan jika Genghis Khan ketemu dengan seorang pembalap Formula One? Lihat, anak SMA dikasih pertanyaan seperti itu. Bagaimana kamu akan menjelaskan jika Genghis Khan bertemu dengan pembalap Formula One? Ini menarik. Pertanyaan itu bisa dijawab apapun. Nggak ada jawaban yang benar atau salah. Tapi cara seorang aplikan pendaftar kuliah untuk menjawab dengan argumentasi apapun yang logis, itulah ukuran kecerdasannya. Artinya, jika hari ini seseorang anak muda segenerasi Farah atau saya, atau siapapun sebenarnya, bukan cuma segenerasi Farah, ingin menguji kecerdasan dan meningkatkan kecerdasan, kamu coba aja diskusi dengan ChatGPT misalnya, dan kemudian minta dia ngajukan pertanyaan. Cara gimana dia tahu kamu? Kamu kasih aja biografimu, kasih profilmu. Kamu kalau perlu kasih semua makalah yang pernah kamu tulis oleh kamu sendiri, bukan AI. Kamu pernah tulis makalah apa saja, masukin PDF misalnya nih. Masukin PDF, artikel yang pernah kamu buat, tugas kuliah yang pernah kamu buat. Masukin aja ke ChatGPT itu. Supaya dia mengenali cara berpikirmu. Dia mengenali cara berpikirmu. Kemudian kamu tantang setelah itu. Kamu kirim 10-15 artikel. Ini saya lahir ini, profil saya lahir ini, di kota ini, tanggal sekian, orang tua saya pekerjanya ini, pengalaman pekerjaan saya ini, CV saya, ini artikel yang pernah saya buat, oke, gak semuanya saya kirim 15 artikel dalam 2 tahun terakhir yang saya buat, artikel untuk di kampus, artikel untuk pekerjaan, artikel saya bicara dalam sebuah seminar, pelajari, ajukan pertanyaan pada saya, misalnya kayak gitu. Berarti itu contoh. Akan melakukan Turnitin biasanya. Iya. Saya udah pernah melakukan. Oke, sudah. Saya penasaran. Terus gimana? Yang keluar mereka menturnitin profil saya. Jadi dari beberapa artikel yang saya punya, artikel yang saya buat itu digabungin kata mana yang paling sering saya pakai. Iya, gak apa-apa. Dari kata yang paling sering saya pakai itu dijadikan kesimpulan akan tentang diri saya. Sebenarnya ya AI hanya bisa itu. Ya, it's okay. Menturnitin aja. Nggak masalah. Tapi kamu bisa nggak ngajukan pertanyaan diskusi dengan dia? Ya, kita tanya ke dia cuma jawab dengan baku dari berdasarkan hasil turnitinnya dia yang nggak ada masalah. Kita kirim. Tapi sekarang ini perkembangan AI itu bahkan sudah sampai mimicking, meniru tokoh-tokoh tertentu. Betul, sampai suara aja udah bisa loh sekarang ditiru. Misalnya aku pengen ngobrol tapi pengen pakai suaranya SpongeBob misalnya. Ya, SpongeBob. Terus nanti bisa yang keluar suaranya SpongeBob pakai si AI. Bukan cuma SpongeBob, tokoh-tokoh sejarah yang faktual ada juga betul. Bisa. Ada Socrates AI, segala macam Einstein AI. Mereka berpikir seperti Einstein begitu. Ajak diskusi. Ini penting untuk kemudian kamu juga bisa melatih. Ketika dia sudah sampai mentok gak bisa jawab, itu artinya kamu sudah meningkatkan kecerdasan kamu. Artinya gini, kita tes dia sampai sejauh mana dia berpikir seperti manusia, tapi kita juga mengetes diri sendiri. Betul. Sejauh mana pikiran kita ini bisa mengatasi si AI itu. Sama aku mau nanya lagi deh. Gimana? Ini kan udah berkesinambungan banget nih. Dunia digital, betul. AI, sampai apa tuh? Banyak banget generasi muda yang melupakan pendidikannya. Agak sedih sih. Misalnya? Karena dianggapnya tanpa kuliah aja kita bisa jadi orang sukses kok. Dengan ada yang jadi YouTuber. Sorry to say, ada yang jadi YouTuber. Ada beberapa yang bergerak di bidang hobinya gitu. Dengan menyuarakan gak perlu kuliah, gak perlu pendidikan tinggi-tinggi, kita bisa jadi orang sukses. Ini kan stigma yang berbeda.
dari beberapa tahun yang lalu, bahkan kayaknya saya rasa belum sampai 1 dekade deh. Ya, belum sampai satu dekade aku rasa, karena ketika aku masih SMA, kita masih di-push untuk menjadi seorang sarjana. Dari sarjana di-push harus menjadi seorang magister. Begitu terus. Tapi begitu ke sini, yang penting kita punya soft skill, atau yang penting kita punya bakat apa yang bisa membuat kita menjadi orang sukses. Ini adalah kekhawatiran aku akan masa depan Indonesia, yang dimana apabila semakin banyak orang yang berpikir bahwa pendidikan tidak penting, yang penting kita punya soft skill, apakah itu tidak akan membahayakan generasi selanjutnya? Sedangkan ketika kita harus jadi pemimpin sebuah negara atau menjadi wakil rakyat di sebuah negara, kita harus memiliki ilmu yang sangat kuat dan pengalaman. Nah, berkuliah itu penting gini, Farah. Berkuliah itu penting bukan sekedar apa yang disampaikan oleh si guru atau dosen, tapi komunitas tempat kamu bergaul sehari-hari itu menjadi penting. Apalagi kalau misalnya di luar negeri ya, bergaul dengan orang banyak latar belakang keilmuan. Ya, beda. Sama seperti kita gini deh. Sama seperti kita waktu zaman pandemi kita bicara Zoom. Peserta dari mana-mana. It's okay, kita sampaikan. Tapi yang hilang kan apa? Yang hilang ada pembicaraan sebelum seminar. Yang hilang ada obrolan setelah seminar. Betul. Dengan si panitianya, dengan peserta lain. Emotional touch-nya itu menjadi penting. Ya, artinya berkuliah atau tatap muka ada dalam sebuah institusi itu menjadi penting, masih penting karena dia menciptakan kecerdasan sosial dan emosional. Ya, begitu. Kalau Bapak punya anak, tiba-tiba anak Bapak bilang, "Papa, aku boleh nggak jadi YouTuber atau jadi selebgram, tapi aku nggak mau kuliah, Papa." Saya? Iya. Saya akan mengatakan kamu boleh jadi apapun. Tapi kamu harus punya pijakan. Pijakan itu apa? Cara berpikir. Dan disiplin ilmu untuk merangsang cara berpikir kamu yang terbuka. Karena begini, dengan sekedar menjadi YouTuber ya, tidak punya penguasaan atas satu ilmu tertentu, maka kamu seperti tahu cara bermain kemanapun, tapi tidak tahu cara jalan pulang. Betul. Kalau kamu punya ilmu, disiplin ilmu yang kamu pelajari secara sistematis tentu saja, ya, dan kemudian kamu katakan mau menjadi aktivis, pegiat media sosial, podcaster atau apapun, it's okay, nggak ada masalah. Bahkan saya lagi dorong, suatu saat anak saya kalau dia sudah menguasai ilmunya untuk bisa membagikan kepada banyak orang, saya akan katakan, kamu ada tempat untuk kembali pulang. Kembali pulang bukan untuk kemudian berhenti di situ, ya untuk pergi lagi dan kemudian menggali lagi, menyebarkan lagi apa yang menurut dia layak untuk dia bagi. Jadi menurut saya, boleh kamu pergi kemanapun, tapi tetap harus ada rumah. Rumah itu bukan rumah fisik tempat saya dan ibunya tinggal. Rumah bagi saya adalah cara berpikir dan ilmu yang kamu kuasai secara sungguh-sungguh dan profesional. Begitu. Ya. Pegangan ya untuk dia. Pegangan, cara berpikir rumahnya itu. Kita juga sebenarnya kan nggak tahu nih, dunia digital tuh bertahannya seberapa lama gitu. Kalau bertahan lama? Lama ya. Saya tidak tahu, mungkin sampai usia peradaban ya, karena begini juga nih kan teknologi berkembang terus. Betul. Gitu. Tapi kita ini loh Pak, sebenarnya kita tuh bergerak terus loh. Dulu sempat di Friendster, dari Friendster. Oh Friendster ya, lama banget tuh. Kita berjalan ke Facebook. Gitu. Di Friendster sama Facebook tuh nggak ada selebnya, tapi nggak ada artisnya, nggak ada metode promosi online-nya, gitu kan. Habis itu kita pindah ke Twitter. Twitter tuh kita bisa ngomongin apa yang kita mau omongin, apa segala macam, tapi juga nggak terlalu banyak iklan. Semenjak hadir Instagram, YouTube, sama TikTok, itu kan jadi seru banget kan. Jadi mulai muncul tokoh-tokoh baru gitu ya, seleb-seleb baru. Jadi ada seleb-seleb baru. Kalau dulu kan kita tahu cara jadi seleb ya kita harus casting, kita harus ikut audisi. Tapi kan sekarang benar-benar siapapun kita bisa jadi seleb gitu. Jadi makanya tadi aku penasaran, kalau tiba-tiba anak Bapak mengajukan diri jadi seleb, gimana ya gitu. Gak ada masalah, dia boleh jadi apapun, tapi peganglah sebuah paradigma pemikiran. Tapi Pak, aku mau nanya lagi. Ya. Waktu terjun jadi aktivis, sama jadi politikus ini, itu pernah kepikiran gak sih kayak, waduh, saya masuk di salah satu parpol nih, atau saya masuk di salah satu organisasi nih, bakalan banyak musuh nih. Kadang ya,
Di grup keluarga aja tuh itu bisa jadi perpecahan gitu. Gimana tuh Nah ini menarik. mengatasinya? Justru menarik. Sebenarnya di politik itu memang ada kawan dan lawan politik. Tapi tidak pernah menyebabkan, atau sejauh dia politisi yang benar ya, yang profesional ya, bukan yang naif ya. Tidak pernah ada permusuhan pribadi, bahkan pada lawan politik. Seorang politisi yang bagus adalah dia tidak punya musuh pribadi, dia hanya punya musuh politik. Seorang politisi yang profesional, yang matang dan dewasa, itu bahkan dia bisa berteman dan bersahabat dengan lawan politiknya. Harus kayak gitu. Nah, perdebatan-perdebatan politik di kalangan non-politisi itu yang biasanya dibawa ke personal. Dibawa emosional. Seorang politisi tidak boleh personal. Seorang politisi yang baik tidak boleh emosional. Dia tetap bisa bersahabat baik dengan lawan-lawan politiknya. Dan harus demikian. Nice nih pendapat, saran dari Bapak Budiman. Justru dengan terjun ke politik, kamu tidak mempersonalisasi konflik-konflik politikmu. Buat teman-teman yang masih muda, masih generasi apa ya, milenial, udah banyak kan yang terjun ke politik. Sudah. Jadi kalau kita nongkrong aja, walaupun kita berbeda, kita tetap Di politik, di DPR misalnya biasa aja. Kita debat keras atau ngopi bareng biasa saja. Jadi nggak ada ya Pak ya, apa namanya, temen yang jadi musuh karena masuk ke parpol atau masuk ke politik. Kamu bisa bersahabat bahkan dengan lawan politikmu. Dan memang harus seperti itu. Karena kalau kamu tidak bersahabat dengan lawan politik, malah rugi. Tidak ada jembatan untuk komunikasi, rugi, kamu terisolir. Begitu. Benar, jadi kita nggak bisa bertukar pikiran. Nggak bisa bertukar pikiran. Dengan kita berteman, dengan kita ngopi bareng, ngobrol bareng. Mungkin kalau sekarang ada yang main golf bareng, sepeda bareng. Ya, karena kalau bareng. debat misalnya di DPR, di Solo TV, ya memang bermusuhan dalam sikap politik. Tapi ketika sehari-hari ya bisa membicarakan banyak perbedaan yang lebih cair. Yes, biasanya sambil turnamen golf ya Pak. Wah, Atau apapun lah. sambil Saya sendiri nggak pernah main golf. Ngopi lah boleh. Ngopi, ya. Ngopi atau. Nah, kalau gitu sebenarnya aku ada yang mau kutanya lagi nih. Gimana? Waktu tahun 98 itu, posisi Bapak tuh lagi apa sih? Lagi jadi aktivis kah? Saya lagi jadi tahanan politik. Kok bisa? Ya, tahun 96 kan saya ditangkap. Karena bikin partai waktu itu. Kan nggak boleh bikin partai. Saya bikin partai PRD. Kemudian dianggap mendalangi kerusuhan melawan Orde Baru. Saya ditahan lah. Divonis 13 tahun. Wow. Saya ditangkap, teman-teman saya ditangkap. Tapi sebagian besar teman-teman saya tidak ditangkap. Bergerak lah ya sambil dikejar-kejar juga. Capek mestinya. Kalau saya kan sudah di penjara. Jadi nggak kemana-mana. Dan mereka itu terlibat di dalam perjuangan tahun 98. Dan kita sering diskusi kok, kadang-kadang mereka nusuk saya di penjara, ya kita ngobrol. Jadi pada waktu 98 saya di penjara, tapi tetap memberikan arahan pada teman-teman yang bergerak di luar. Sehingga ketika terjadi perubahan 98, saya senang. Artinya asik, ada kemungkinan saya bisa bebas, kami bisa bebas lebih cepat. Ya memang akhirnya kami bebas setelah menjalani 3,5 tahun, nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 13 tahun. Kalau pesan Bapak buat generasi saat ini, dari pengalaman yang sudah terjadi di negara kita pada tahun 98 itu, kebetulan aku belum ingat dunia ya. Nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Boleh disampaikan nih, siapa tahu penonton dari kita di sini ada generasi-generasi muda yang pengen tahu apa sih pesan moral yang bisa disampaikan dari Bapak Budiman terhadap generasi kita dengan apa yang Bapak sudah lalui di tahun 98. Kebebasan yang kita rasakan sekarang, kebebasan mengkritik pemerintah, kebebasan menyuarakan pendapat, kebebasan membuat partai, kebebasan berdemonstrasi, kebebasan melakukan mogok buruh, kebebasan melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda secara politik dengan pemerintah. Kebebasan itu adalah kebebasan yang dibayar dengan keringat, air mata, darah, kebebasan aktivis-aktivisnya, dan hidup atau jiwa aktivis-aktivisnya bahkan. Artinya kebebasan ini tidak diperjuangkan dengan gratis. Betul. Karena itu, setelah kita dapat kebebasan-kebebasan yang saya sebut tadi ya, isi dengan isi yang bermutu dong. Ibarat kebebasan itu adalah sebuah ruang yang terbuka. Kebebasan itu ruang kosong loh, Farah. Kebebasan itu kayak ngambil piring. Tadi kita nggak punya piring. Ambil piring. Oke, setelah dapat piring apa? So what? Kan bukan kemudian piringnya kita
bawa tidur. Kita harus Bukan doing something piringnya sama bukan sendiri. maaf ya, bukan kita jilat-jilatin kan Enggak nggak juga. nggak manis nggak Iya. gurih kan, nggak bikin kenyang kan jilatin Bagaimana piring. memberikan Isi isinya piring itu. piring. Nah kalau kamu, piring itu sudah ada tuh. Piring itu udah rebut dengan darah ya. Tinggal kamu isi dia dengan makanan bergizi. Kalau diisi dengan caci maki saja, kebencian ya percuma. Kalau kebencian sih nggak usah ditaruh di piring lah. Jadi sebenarnya generasi kita nih saat ini udah harus lebih bersyukur daripada generasi yang lalu ya, karena sekarang kita bisa menyuarakan apapun pendapat kita. Yang penting sesuai ya sama garis-garisnya yang dibolehkan dan tidak. Dan nurani ya, dan nurani. Dan ilmu pengetahuan ya. Sama aku nanya lagi, pendapatnya Bapak Budiman nih sama generasi aku atau generasi di bawah aku yang males terjun ke dunia politik itu gimana? Kan banyak nih yang kayak ada satu orang yang kayak aku pengen terjun dong ke dunia politik, terus yang satu ngapain males, capek ntar kita harus meeting ada ketemuan ini ketemuan itu, mendingan kita hahaha aja nongkrong di kafe gitu. Boleh dong dikasih pesan ke teman-teman supaya gak boleh malas untuk berorganisasi atau menjadi aktivis atau menjadi politikus. Hak setiap orang untuk terjun politik maupun untuk tidak terjun ke dunia politik. Tidak boleh dipaksa, ya, tidak boleh dipaksa. Kamu boleh terjun ke dunia politik ketika yang kamu inginkan bukan menjadi kaya raya. Yang kamu inginkan adalah kekuasaan. Kamu harus berkuasa, harus ada will to power, kehendak berkuasa. Bukan untuk kehendak menjadi kaya. Kalau kaya bisnis saja gitu ya. Betul. Kehendak berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk melihat dunia nyata ini, di dunia nyata ini terjadi sesuatu yang menurut pikiranmu benar, menurut pikiranmu baik, menurut pikiranmu relevan untuk orang banyak. Dengan berkuasa kamu bisa wujudkan itu dengan cepat. Itu dulu, kamu harus punya kehendak berkuasa. Kecintaan pada bangsamu, kecintaan pada masyarakatmu pertama, setelah itu harus punya kehendak berkuasa. Oke. Challenge Gitu. ya di dirinya masing-masing Ya, untuk kalau sekarang menghadapi- gue pengen jadi anggota DPR, gue pengen jadi wali kota agar gue bisa mudah bisnis, bisa mengembangkan bisnis gue. Jangan. Kayaknya itu juga salah deh Pak. Kalau menurut pemikiranku sendiri ya, ketika kita mau jadi entrepreneur, ya enak aja udah jalan aja sebagai entrepreneur. Tapi ketika kita ingin menjadi politikus, ya kita harus fokus karena kan Fokus. yang membawa kita pada keberhasilan itu adalah fokus. Fokus, benar. Jadi nggak bisa tuh kita campur-campur, Ya. kita pecah-pecah. Kalau mau kaya jadi entrepreneur. Kalau mau terjun politik, tujuanmu harus kamu sudah selesai dengan problem kekayaanmu. Selesai dengan problem kekayaan itu bukan berarti hanya orang kaya yang boleh terjun politik, enggak juga. Orang yang enggak terlalu kaya, biasa-biasa saja, tapi dia merasa dirinya cukup, silakan terjun ke politik. Gitu. Tuh, jadi semangat buat teman-teman di luar sana yang pengen masuk ke dunia politik, udah dikasih tipsnya gitu kan. Jadi kalau di politik itu bukan mencari kekayaan. Kalau mencari kekayaan ya kita jadi entrepreneur. Ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang Apa janggal tuh? sebenarnya. Apa tuh? Banyak banget nih anak-anak sekarang, mereka tuh nggak mau kerja di satu instansi. Anggaplah kayak kemarin. Berlama-lama gitu, satu instansi Iya, berlama-lama. Kemarin itu sempat BUMN buka lowongan gitu kan, gede-gedean tuh buka lowongan. Semua orang pada yang daftar tuh rata-rata orang yang usianya tuh sekitar mentok, usia mepet 27, 25, 24 gitu. Nah anak-anak yang baru lulus ini di usia 23, 22 gitu-gitu, mereka lebih memilih untuk bekerja di agensi atau di ruang kreatif, atau bahkan mereka lebih memilih bekerja freelance, tidak berada di dalam sebuah perusahaan Yang besar ya. Iya, menurut Bapak gimana nih tentang pemikiran itu? Itu memang semangat zaman kalian seperti itu. Bebas, berkreasi, bisa kolaborasi dengan siapa saja, menentukan jam kerjanya sendiri, menentukan ruang dan tempat waktunya sendiri. Dan itu menunjukkan kalian adalah bangga dengan independensi, kemandirian, sekaligus bangga dengan pikirannya sendiri kan? Betul. Benar nggak? Itu harus dihargai. Dan Indonesia butuh generasi muda seperti itu. Oke? Saya nggak nyalahkan. Motivasi atau niat dasarnya saya nggak nyalahkan. Memang itu semangat zaman kalian. Ya.
Yang harus diperhatikan hanyalah jangan itu sebagai bentuk respon emosional saja. Latah. FOMO ya? FOMO, fear of missing out. Iya. Ya, takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Kebanyakan kita bilangnya Jangan karena itu. FOMO kali ya gini. Kayak aku pengen deh buka coffee shop gara-gara si A udah buka gitu, kayak aduh takut banget deh kalau dia udah punya tiba-tiba dia sukses, aku masih kerja di bank atau aku masih kerja di apa namanya Kantor kecamatan. Ya. Nah itu tuh kantor kecamatan, aku udah hampir nggak pernah denger ada temen aku yang kerja di kantor kecamatan. Ya. Kecuali memang dia dari kuliahnya udah kuliah di sebuah institusi. Kalau tiba-tiba anak bapak bilang, papa bikinin aku coffee shop 10 cabang langsung Pak di Jakarta. Gimana tanggapan Bapak? Saya sudah punya perjanjian kalau dengan anak saya. Kalau dia mau usaha bikin coffee shop silakan sendiri. Tapi kalau misalnya dia mau mengembangkan perusahaan teknologi, ayah bisa bantu. Wow. Nah, artinya gini, kalau mau bikin yang lain ke segala macam, mau bikin apa kayak bisnis hiburan, silakan cari sendiri. Ayah nggak melarang. Silakan. Mau berkiprah apa, mau berkiprah politik sekalipun nggak melarang, tapi tidak akan ayah fasilitasi. Silakan cari sendiri, tidak akan dilarang. Saya sudah punya perjanjian dengan dia, kecuali kalau kamu ingin membuat lembaga riset atau perusahaan teknologi, ayah akan bantu, karena memang dia akan kuliah di bidang teknologi kira-kira gitu. Perusahaan teknologi itu cukup menarik loh, dan masih jarang juga ya ada aku temuin nih misalkan cita-cita kamu jadi apa gitu, pengen punya perusahaan teknologi, masih jarang. Mungkin kalau di angkatan aku masih banyak yang kayak aku pengen jadi seorang desainer, aku pengen jadi seorang desain interior, atau kita pengen jadi kameramen, fotografer ya, anak-anak dunia kreatif lah saat ini. Dunia kreatif. Karena lagi perkembangannya pesat dan menjanjikan. Nah ini yang kemudian itu nggak salah, money, kan? Itu nggak masalah. Tapi coba kita bandingkan dengan anak-anak muda generasimu di beberapa negara lain, di China. Even di Vietnam, beberapa di India, di Amerika. Amerika udah nggak usah kita omongin lah ya. Korea Selatan nggak usah kita omongin, udah maju ya. Mereka berpikir selain bikin menjadi desainer, mereka juga berpikir untuk bikin perusahaan teknologi, bikin laptop, bikin handphone, bikin televisi, bikin nano satelit mini, satelit kecil-kecil, ukuran kecil, ke arah sana. Nah, saya ingin satu saat banyak anak muda segenerasinya Farah ini, aku ingin bikin perusahaan nano satelit. Wow. Aku ingin bikin perusahaan drone, pembuat drone loh. Aku ingin buat perusahaan apa namanya IoT. Seperti itu harus mulai diperbanyak. Mudah-mudahan ya generasi kita berpikirnya akan lebih ke arah sana. Dan nggak boleh lama-lama, 5 tahun lagi lah kalau bisa. Ya, 5 tahun lagi berarti kita nggak boleh kejebak di momen-momen fast money ini. Kenapa aku bilang momen fast money? Karena sekarang dengan mudah kita FOMO bisa, money ya? FOMO money ya? Kan? Kita bisa cepet banget dapat uang dengan cara kayak ada yang nawarin, kayak sekarang lagi marak Pak, ada penipuan tuh, dia bikin kayak WhatsApp gitu, dengan kakak like 10 konten ini, klik link ini, per konten nanti dibayar 20.000. Itu sebenarnya penipuan. Cuman banyak juga orang yang kejebak, dan itu kan dianggap jadi kayak oh iya, dengan aku tidur-tiduran aja aku bisa dapat uang cepat. Nah, jangan kejebak sama hal-hal seperti itu, karena kita harus tetap berinovasi untuk membantu memajukan generasi bangsa. Ya. Sama aku mau tanya lagi, kalau tokoh idolanya Bapak Budiman tuh dari zaman remaja sampai saat ini tuh siapa sih kalau boleh tahu? Kalau saya tokoh idola pertama saya Bung Karno ya waktu kecil ya. Oke, karismatik sih Pak. Ya, dari zaman SD saya Soekarno, saya suka. John F. Kennedy, ya saya suka. John F. Kennedy aku Che Guevara, ada fotonya itu Che Guevara, itu revolusioner dari Kuba. John F. Kennedy aku semalam kebetulan sebelum dikabarin sama tim, aku tuh emang abis kepo soal John F. gitu. Ternyata dia menarik banget, dia muda dan dia punya power yang kuat. Pada saat dia menjadi presiden saja anaknya masih terbilang sangat kecil balita, gitu. Iya, tapi dia punya apa ya? Inspiring yang kuat banget untuk negaranya. Betul. Baru banget semalam aku karena nggak bisa tidur, terus aku kayak
kenapa sih John F Kennedy bisa jadi nama airport? Penasaran Oh aja. gitu Akhirnya ya. aku googling. Airport di New York Iya. ya. Saya nggak berkuasa terlalu lama karena dibunuh ya. Betul. Iya. Itu menyedihkannya itu. Padahal dia cukup punya inspiring yang Inspirasi kuat untuk buat Amerika. Circle-nya untuk negaranya Betul. seperti itu. Betul. Nah, aku mau nanya lagi nih Pak. Boleh nggak sih aku nanya soal korupsi? Takut sih Boleh. nanya. Tapi boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Pak Budiman lebih hormat sama koruptor yang memberikan hasil korupsinya untuk membangun masyarakat atau lebih baik yang enggak korupsi tapi nggak ngebangun masyarakat? Aduh, aku takut. Oh gitu ya. Begini, pada orang yang koruptor tapi kemudian terlibat kegiatan charitatif, Charity. charity, apa yang harus dikagumi? Gini, kamu ngambil yang bukan hakmu, kamu ngambil haknya orang banyak, kemudian kamu menyisakan sebagian untuk dikembalikan ke orang banyak, apa hebatnya? Nggak ada sih sebenarnya. Ya udah, nggak ada. Hanya cuma. Terus bagaimana dengan orang yang tidak ngapa-ngapain tapi nggak korupsi? Yang tadi nggak ada, biasa-biasa aja. Tapi korupsi salah. Bagi orang yang tidak berbuat untuk orang banyak, tapi nggak korupsi, bagi saya orang seperti itu layak dikasihani. Seolah-olah sama parahnya dua tipe ini. Seolah hanya dengan bisa mencurilah dia bisa berbuat. Kemudian kalau dia tidak bisa mencuri, dia tidak akan berbuat. Menurut saya ini sama-sama, yang ini licik, yang ini tidak kreatif. Atau mungkin emang dia nggak tahu Pak harus doing apa? Oh, kata siapa? Atau emang males Di aja? di era media sosial hari ini, di era teknologi digital hari ini, kata-katamu, encouragementmu, semangatnya kamu berikan, ide-idemu yang kamu keluarkan ke masyarakat lewat akun IG-mu, akun YouTube-mu, ya, akun Twitter-mu dan segala macam TikTok-mu, itu bisa membantu masyarakat, bisa mendamaikan masyarakat, bisa membuat masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik dengan kata-katamu pun bisa. Hari ini berbuat baik itu mudah loh. Sebarkan positive vibes Ya, di ya, sosial betul. media, siapa tahu menular ke teman-teman yang jadi Membantu itu audiens. berdampak pada orang baik. Dia tidak harus membantu uang kok. Dia tidak harus membantu uang. Kamu nggak punya cukup uang berlebih. Kamu pasti punya ide. Positive vibes Ya, betul. Nah, sebenarnya nih kita lagi, kalau aku mau ngobrol-ngobrol random aja ya. Kira-kira nih ya Pak, kalau menurut Bapak nih, yang generasi yang di mata Bapak beneran kreatif tuh generasi yang gimana sih? Kreatif itu kan banyak ya. Ada yang kalau dia masalah dia pinter dalam menciptakan pertanyaan, itu ada yang bisa bilang itu kreatif juga. Tapi ada yang pinter juga dia kayak membuat konten atau membuat video-video, itu kan kreatif juga. Ya. Nah, menurut Bapak nih, kalau Bapak lebih serak sama kreatif yang mana sih, Pak? Kreatif yang mana? Gini, bagi saya kreativitas adalah mencari mencari pertanyaan-pertanyaan dan tantangan-tantangan baru. Itu orang-orang kreatif. Apapun. Hari ini kamu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan baru dan solusi-solusi baru atas masalah-masalah yang ada. Masalah sampah, masalah transportasi, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Saya tidak bisa menilai kreativitas misalnya di bidang teknologi, saya anggap lebih keren dibandingkan kreativitas di bidang politik. Bagi saya sama. Semua sama keren ya, Pak? Sama kerennya menurut Cuman, saya. kalau Bapak lihat generasi sekarang nih, saat ini, Bapak ada rasa kasihan nggak sih? Kok gini banget ya generasi anak-anak muda kita? Atau Saya nggak kasihan, saya cuma sekedar menyayangkan jika berlimpahnya informasi yang ada tidak dimanfaatkan. Oke. Artinya gini, dulu dengan zaman saya masih muda, zaman saya masih anak-anak, mencari informasi itu susah Sulit. banget loh. Ibaratnya air, kita seperti mencari air di padang gurun. Begitu ada, kita hirup kok gitu. Bahkan meskipun agak kotor-kotor dikit ya, kita hirup kok agar kita memuaskan rasa dahaga kita. Sekarang sumber mata air pengetahuan tuh banyak banget. Kalau masih ada yang kehausan itu kan kebangetan. Betul. Ya kan? Menurut saya, apa sih yang bisa menyebabkan orang itu bertahan, berkembang? Pengetahuannya, pemikirannya. Ya kan? Menurut saya, hari ini sumber pemikiran itu banyak. Kok gelisah? Jadi nggak perlu ada yang dikasihanin. Saya Tergantung dari orangnya. menyayangkan kalau dia tidak
cukup bisa mengelola sumber mata air yang banyak itu. Oke. Kalau kasihan ngapain kasihan? Kalian beruntung. Kita Kasihan tuh ke kami. beruntung. Kasihan tuh ke kami generasi saya yang pengen banyak tahu tapi sumber pengetahuannya sedikit. Kalian harus kasihan sama kita. Kalau ke kalian, aku nggak kasihan. Tapi sayang banget, aduh kayak ibaratnya anaknya orang kaya, aduh dia anaknya orang kaya, bapak ibunya pinter. Tapi kok nggak dia manfaatin ya? Gitu. Jadi karena fasilitas yang ada di generasi kami, generasi saat ini sudah sangat memadai, harusnya kita bisa lebih bersyukur daripada generasi sebelumnya untuk mendapatkan fasilitas pengetahuan yang lebih. Jadi kayaknya ngobrol-ngobrol kita udah cukup panjang banget nih, Bapak. Oke, Farah, senang sekali. Aku senang banget dengan Farah Bapak. karena Farah ngajukan pertanyaan dan pernyataan yang keren. Berapa banyak orang seperti Jadi Farah? malu aku. Berapa banyak orang generasi Farah seperti Farah? Kayaknya lumayan banyak. Oke, bagus. Kumpulin. Kapan-kapan saya pengen ngobrol dengan mereka. Boleh. Ayo, ask me anything. Nanti saya juga balik tanya. Kalau di kampusku kebetulan emang kita dibikin kayak setiap hari kita harus present. Jadi kita latihan untuk debat. Bagus. Jadi Itu kalau keren teman gak nanya, dia hari itu dianggap tidak mendapat nilai. Oh, bagus. Betul. Jadi kapan kita ngobrol-ngobrol lagi nanti Boleh, kita atur monggo. waktunya, Ya, Bapak. sama-sama Kalau teman-temanmu gitu, kita ngobrol ya. Boleh. Oke, sukses ya Farah ya. Terima kasih Bapak, sukses juga untuk Bapak dan keluarga. Happy weekend. Thank you, happy weekend tuh Bapak. Ya, makasih. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan dan mendengarkan sharing kita sore hari ini bersama Bapak Budiman. Aku Farah pamit undur diri dan Bapak Budiman juga pamit undur diri. Oke. Dah, see you. Dadah.